Nabi SAW, jika sanggup engkau bawa satu orang dari gelimang dosa, engkau bawa dia ke jalan Allah SWT, taubat nasuha, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki onta yang merah. Adakah batasan sampai kapan kita mengajak orang lain? Jika kita sudah selamat, cukupkah kita saja yang selamat di hadapan Allah? Jika kita sudah selamat, maka kita ingin orang lain pun selamat. Ketika kita sedang berada di tepi jalan, lalu kita lihat ada orang lain menyeberang jalan, maka ada kendaraan yang begitu cepat melesat ingin menabrak dirinya. Secara spontan, naluri kemanusiawian kita akan menarik tangannya menyelamatkan dia. Mengapa begitu cepat kita ingin menyelamatkan nyawa orang lain dari musibah dunia? Tapi ketika musibah itu berkaitan dengan akhirat, kekafiran, kemusyrikan, perbuatan mungkar, mengapa tidak secepat itu kita ingin menyelamatkan saudara kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu orang yang baik bukan yang orang menyelamatkan dirinya saja di hadapan Allah, tapi dia ingin selamat dirinya, keluarganya, anak keturunannya, pasangan hidupnya, orang-orang yang berada di sekitarnya, bahkan umat manusia semua ingin dia selamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang baik. Kapan batas limit waktu? Dapatkah kita hukum seseorang, kita tak lagi mengajak dia? Allah sudah mengecap hatinya, Allah sudah menutup jantung hatinya, kalbunya. Dapatkah kita katakan bahwa kita tidak lagi perlu mengajak orang lain karena dia sudah tidak lagi berada di jalan Allah? Maka kita tidak dapat mengklaim demikian. Contoh kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap mengajak pamannya Abu Talib. Sampai kapan? Sampai akhir hayat menjelang sakaratul maut Abu Talib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengajak, bersaksilah wahai paman, bersyahadatlah wahai paman, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikanmu hidayah, agar engkau dapat hidayah dan aku bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Abu Talib merasa malu untuk beriman kepada seorang keponakan yang membawa agama yang baru, karena di samping beliau tidak hanya Nabi Muhammad, ada juga sahabat-sahabat kemusyrikan kejahiliahannya. Mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau tinggalkan, engkau benci kepada agama nenek moyangmu sampai kau terima agama keponakanmu yang kemarin sore, sementara beliau seorang tukang sihir, seorang gila, seorang yang terkena penyakit, seorang yang mendapat bisikan dari syaitan. Itulah yang menghalangi dia dari hidayah. Intinya, kita tidak pernah bosan untuk menyampaikan hidayah, karena jalan hidayah dari Allah SWT. Akan tetapi Allah jadikan lidah kita sebagai penyambung untuk sampai kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya manusia ini semuanya melakukan dosa, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala rugi dari perlakuan orang tersebut? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang kembali kepada agamanya yang lama, dia kembali menyembah bebatuan, pepohonan manusia dia sembah, falan yadurrallaha syai'a, Allah tak akan rugi walau sedikit pun. Jadi kenapa kita beriman kepada Allah? Tak menguntungkan Allah, tapi untuk memberikan jalan keselamatan buat kita bersama. Andai dapat kita ajak satu orang, dua keluarga, satu kampung ke dalam agama Allah, apakah ada keuntungan bagi Allah? Huwal ghaniyul hamid. Allah tetap terpuji, Allah tetap berkecukupan, Allah tidak butuh kepada manusia. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kemampuan kita untuk mengajak orang ke jalan Allah, dan kita pula meluruskan diri ke hadapan Allah dengan bertaubat nasuha, itu kembali kepada diri kita sendiri, karena kitalah yang akan memetik hasilnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika pada saat ini kehidupan kita taklah sama dengan kehidupan orang-orang sebelum kita, jika pada zaman Nabi SAW kita dikontrol menjadi orang yang baik, dikondisikan di kota yang baik, di tengah orang-orang yang baik, maka pada saat ini kita sudah hidup 14 abad lamanya setelah masa Nabi SAW, dengan dunia beserta problematika dan aneka ragam perbuatan maksiat yang ada. Lalu salahkah kita? Kita sumpah serapahkah nasib? Lalu kita katakan ini kesalahan takdir Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menempatkan kita di zaman ini. Ini adalah bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir sudah menetapkan demikian. Dan salah satu rukun iman yang wajib kita percaya adalah antu'mina billah, engkau percaya kepada Allah, khairihi biqadri khairihi wa syarrihi, qada, takdir yang baik maupun yang tak baik. Salah satu takdir yang mesti kita yakini adalah bahwa Allah jadikan kita hidup di zaman ini. Namun bukan berarti kita mesti lari dari kehidupan ini. Kita tetap jalani, kita tetap yakini bahwa ini bagian dari
dari perjalanan yang mesti kita jalani, dan kita tetap berpegang teguh ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW meninggalkan umat ini lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, terang benderang. Dia berikan hidayah, dia berikan kitab pegangan. Oleh sebab itu umat yang berpegang kepada kedua pegangan ini, dia tidak akan goyah, dia tidak akan hanyut di tengah pukulan ombak, dihempas gelombang. Karena Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang teguh yang kedua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah, kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita jadikan pegangan. Andai dalam perjalanan itu kita lupa, kita silap, kita salah, maka kita tanya kepada orang yang faham, yang mengerti. Dalam Islam dianjurkan fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada orang yang tahu, tanyalah kepada orang yang berilmu, tanyalah kepada orang yang punya pendekatan yang baik, kedekatan yang baik dengan Allah SWT. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu apa yang mesti kamu lakukan. Oleh sebab itu, mari kita jadikan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan kembali ke jalan semula. Andai kita lupa, silap dan salah, langsung kita mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan ketika kita sudah selamat, maka jangan selamatkan diri sendiri, kita ajak pula orang lain, karena itu bagian dari ajaran Islam. Karena kita tidak dididik untuk hidup sendirian, kita dididik untuk hidup berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini yang dapat saya sampaikan menjadi amal saleh buat kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.